Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan kita hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya. Oleh karena itu saya berharap kalian itu memperhatikan dengan baik, karena di akhir kegiatan ini kalian diharapkan dapat menjelaskan beberapa sifat dari cahaya. Selain itu kalian bisa membuktikan sifat-sifat dari cahaya itu melalui kegiatan eksperimen secara mandiri yang akan kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ala hadihinni wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang merambat berupa gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena cahaya itu mampu merambat tanpa adanya zat perantara. Contoh, cahaya matahari merambat ke bumi. Antara matahari dan bumi tidak ada zat perantara, tetapi cahaya mampu untuk merambatnya. Sebagaimana bentuk energi yang lain, cahaya juga memiliki sifat-sifat. Adapun sifat-sifat dari cahaya meliputi: 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan atau dikenal dengan dispersi cahaya. Itulah kelima sifat dari cahaya. Untuk selanjutnya kita akan buktikan kelima sifat itu melalui kegiatan eksperimen. Namun sebelumnya kalian perhatikan beberapa alat yang akan dipakai dalam kegiatan eksperimen ini. Meliputi, yang pertama adalah ini adalah lampu senter mainan. Ini lampu senter mainan, bisa kalian beli di toko. Katanya ada yang bilang ini lampu laser. Kemudian yang kedua, cermin. Jadi ini cermin ya. Yang ketiga adalah lidi. Yang keempat, ini gelas tidak transparan. Kemudian gelas transparan. Kemudian baskom transparan. Nah, ini bahannya ada air. Kemudian ini adalah kertas yang saya tempelkan pada kardus bekas. Alat selanjutnya adalah lemari es atau kulkas. Nah, alat ini juga bisa digunakan sebagai media dalam melakukan eksperimen. Baik, mari kita mulai eksperimen yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, caranya adalah kita menyorotkan lampu senter ini ke dalam pressure. Ya, kita buka, kemudian kita sorotkan. Nah, ini tampak berupa garis merah lurus. Ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Baik, kita lanjutkan pada eksperimen yang kedua anak-anak, yaitu cahaya menembus benda bening. Alat yang akan kita gunakan antara lain ya, lampu senter, kemudian gelas transparan, kemudian gelas tidak transparan, kemudian
kalian ini adalah kertas sebagai layar yang kita tempelkan pada kardus bekas. Nah, caranya sebagai berikut. Coba kalian perhatikan. Kita sorotkan pertama kepada gelas yang transparan. Nah, pada saat kita menyorotkan lampu ini kepada gelas transparan, ternyata cahaya yang mengenai gelas transparan ini diteruskan kepada layar. Artinya cahaya mampu menembus benda yang bening atau transparan. Nah, bagaimana kalau gelas yang tidak transparan? Nah, ternyata pada layar tidak ada berkas cahaya. Artinya cahaya ini tidak mampu menembus benda yang tidak transparan atau tidak bening. Ini sifat yang kedua dari cahaya. Eksperimen selanjutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, alat yang kita gunakan antara lain senter, kemudian cermin, dan kertas yang saya tempelkan pada kardus bekas. Nah, caranya seperti ini. Ayo kita perhatikan. Nah, kita sorot lampu senter ini kepada cermin. Nah, kemudian kita lihat. Nah, pada saat kita sorot ke cermin, ternyata cahaya itu memantul ke kertas. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Untuk eksperimen yang keempat, yaitu kita akan membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembengkokan arah cahaya pada saat cahaya itu melewati dua zat perantara atau medium yang berbeda. Seperti halnya ini. Ini ada dua zat perantara yang berbeda kerapatannya. Yang atas ini adalah udara, sedangkan yang bawah ini adalah air. Nah, udara lebih renggang daripada air. Artinya air lebih rapat daripada udara. Nah, pada saat cahaya memasuki udara dan air, maka cahaya itu akan dibengkokkan. Nah, buktinya adalah ini. Nah, alat yang akan kita pakai adalah lidi, kemudian baskom transparan dan air. Nah, pada saat lidi ini saya masukkan, maka lidi ini seakan-akan bengkok. Tetapi pada saat kita tarik kembali, lidi ini lurus. Ya, lidi ini lurus. Pada saat kita masukkan ke dalam air, lidi ini bengkok. Nah, bengkoknya lidi ini ya pada saat dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Warna cahaya. Nah, untuk membuktikan itu, bahan-bahan yang akan kita gunakan antara lain dan alatnya yaitu satu cermin. Ini cermin, ini anak-anak ya, cermin. Kemudian baskom transparan dan ini air. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu cermin ini dicelupkan ke dalam air, kemudian dimiringkan beberapa derajat sehingga membentuk bayangan berupa garis-garis warna cahaya seperti yang muncul pada layar ini. Nah, begitu caranya untuk membuktikan adanya sifat dispersi cahaya. Bisa kalian coba di rumah. Demikian kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Sebagai bahan untuk studi atau literatur, maka kalian baca sumber rujukan berikut ini.
Sebagai akhir dari saya, kalian teruslah belajar dengan semangat, karena dengan belajar kalian akan menjadi pandai. Dan jangan lupa kalian berdoa supaya kalian mendapat ridho dari Allah, sehingga kalian bisa menjadi pandai. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.